ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Piping Divraja MPD, dan yang saya hormati para mahasiswa setia NU Garut, khususnya kelas A yaitu kelas Ekos dan MKS. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saya beserta kelompok 9 akan mempresentasikan tentang tindakan pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Isma Nuraini tentang latar belakang dan sejarah. Dan pemateri kedua oleh Ilham Sohibul Kirom tentang asas-asas dan subjek. Dan yang terakhir, saya sendiri Siti Indri Sakinah yang akan menyampaikan kesimpulan kepada para pemateri. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Nuraini dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan sejarah tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan politis, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial. Salah satu upaya untuk menekan tingginya angka korupsi adalah upaya pencegahan. Upaya serius KPK dalam memberantas korupsi dengan pendekatan pencegahan merupakan upaya cerdas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KPK menyadari bahwa masa depan bangsa yang lebih baik perlu dipersiapkan dengan orang-orang yang paham akan bahaya korupsi bagi peradaban bangsa. Upaya pencegahan kejahatan korupsi harus dilakukan sedini mungkin dan dimulai dari anak. Salah satu isu penting yang harus mendapat perhatian dalam upaya mencegah korupsi adalah menanamkan pendidikan anti korupsi di kalangan anak prausia sekolah sampai mahasiswa, juga pada peserta didik dari kalangan komunitas dan organisasi masyarakat, aparatur sipil negara, BUMN atau BUMD atau sektor swasta, masyarakat politik dan masyarakat umum lainnya. Perlunya pemahaman dasar hukum, asas-asas, unsur-unsur, dan modus operandi tindak pidana korupsi tersebut bagi peserta didik, maka Komisi Pemberantasan Korupsi menyusun modul mengenai tindak pidana korupsi. Adapun tujuan penyusunan modul tersebut adalah untuk memberikan pemahaman mengenai dasar hukum, asas, unsur, dan modus korupsi. Kemudian yang selanjutnya yaitu sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia. Sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah lahir berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antaranya yang pertama yaitu delik-delik korupsi dalam KUHP. Kemudian yang kedua yaitu peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat, yaitu Angkatan Darat dan Laut. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana. Kemudian yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perkembangan pengaturan perundang-undangan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan proses pembaruan hukum pidana pada umumnya. Pembaharuan hukum pidana itu sendiri erat kaitannya dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia, terutama sejak proklamasi kemerdekaan sampai pada era pembangunan dan era reformasi sekarang ini. Barda Nawawi Arif menegaskan bahwa latar belakang dan urgensi dilakukannya hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofik, maupun dari aspek sosiokultural.
Di samping itu, dapat pula ditinjau dari aspek kebijakan, baik kebijakan sosial, kebijakan kriminal, maupun dari aspek kebijakan penegakan hukum pidana. Dasar hukum dalam penerapan tindak pidana korupsi terdapat 13. Yang pertama yaitu TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi UNCLC 2003. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dari KKN. Kemudian yang kedelapan, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014. Kemudian nomor 9, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013. Yang ke-10, Instruksi Presiden Nomor 56 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari tahun 2012 sampai 2025. Kemudian nomor 11, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012. Nomor 12, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Kemudian yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran aktif masyarakat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Sohibul Kirom. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya tentang asas-asas hukum dalam tindak pidana korupsi. Secara hukum, asas legalitas terdapat di pasal 1 ayat 1 KUHP yang bunyinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Nah, di sini dijelaskan bahwa asas-asas hukum dalam tindak pidana korupsi terdapat 4. Yang pertama adalah asas presumption of guilt atau asas praduga tak bersalah, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua adalah asas lex specialis, merupakan undang-undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mempunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, serta pelaksanaan putusan. Nah, di sini biasa kita menyebutnya adalah proses tahap penyidikan. Yang ketiga adalah asas pembuktian terbalik, yaitu terdakwa harus membuktikan asal-usul dana atau harta kekayaan yang dimiliki untuk membuktikan kehalalan hartanya tersebut, atau di sini biasa disebut dengan penyelidikan, tahap penyelidikan. Yang terakhir, ketika berkas sudah lengkap penyidikan dan penyelidikan, maka dilanjut dengan asas yang keempat, yaitu asas in absentia, yaitu pemeriksaan dan penjatuhan putusan. Nah, ini adalah asas-asas yang harus dipenuhi, 4 asas ini. Yang pertama peradilan, yang kedua penyidikan, yang ketiga penyelidikan, dan yang keempat adalah putusan. Nah, di sini ada pula unsur-unsur tindak pidana korupsi.
pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur tindak pidana korupsi, sekalipun permasalahan tentang pengertian unsur tindak pidana korupsi ini bersifatnya adalah teoritis. Nah, di sini unsur tindak pidana korupsi terkait dengan kerugian negara. Dalam pasal 2 Undang-Undang PTPK menjelaskan tersebut. Unsur-unsurnya harus terpenuhi adalah yang pertama, setiap orang. Yang kedua, melawan hukum. Yang ketiga, perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi. Dan yang keempat, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang subjek hukum dalam tindak pidana korupsi. Nah, di sini terdapat dua subjek yang dapat dikenai hukum pidana dalam tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah subjek hukum orang, yang kedua adalah subjek hukum korporasi. Oke, kita bahas apa itu subjek hukum orang. Subjek hukum orang tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut. Dalam hukum pidana umum, pribadi adalah orang yang dipertanggungjawabkan dan sifatnya pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi si pembuatnya. Nah, itu adalah subjek hukum pribadi. Bagaimana dengan subjek hukum korporasi? Menurut terminologi pidana, korporasi adalah suatu badan usaha yang mempunyai identitas tersendiri, kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan anggota. Dengan penggunaan istilah adalah badan hukum. Nah, di sini korporasi sebagai subjek hukum dapat memiliki tiga sistem, yaitu tiga sistem pertanggungjawaban. Yaitu pertama, jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab. Yang kedua, jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, jika korporasi sebagai pembuat dan korporasilah yang bertanggung jawab. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi, dan moralitas, membahayakan pembangunan, ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial. Pentingnya akan pemahaman atas asas-asas korupsi yang memiliki 4 tahap, yakni 1. Asas perdugaan bersalah, pasal 35. 2. Penuntutan dan pemeriksaan, pasal 68. 3. Asas pembuktian terbaik, pasal 77 dan 78 ayat 1 dan 2. 4. Asas pemeriksaan dan penjatuhan hukum, pasal 79 ayat 1. Unsur-unsur dan tindakan korupsi yang terkait dengan kerugian negara: 1. Setiap orang. 2. Melakukan hukum. 3. Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi. 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun yang dapat menjadi subjek tindak pidana korupsi ada 2, yaitu 1. Subjek hukum orang, 2. Subjek hukum korporasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah presentasi kelompok kami sudah selesai. Semoga memberi manfaat khususnya untuk kami, umumnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.